bagaimana teknologi ini bisa menjadi inspirasi untuk mengajarkan pendidikan keimanan. Kira-kira apa yang mau kita ini kan tayangkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nufa yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai berjumpa lagi di podcast Nufa. Kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi dan tantangan guru abad 21 dalam lembaga pendidikan Islam. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber yang istimewa, yakni ada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mahmud, MSI. Beliau merupakan guru besar dan rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada periode 2015-2023, dan juga ada Bapak M. Salahuddin SSI MPD. Beliau merupakan Kepala SMAIT Nurul Fajri. Nah, ini berkenaan dengan pembelajaran abad 21 ya Pak Prof dan Bapak. Saya akan ke Pak Prof Mahmud terlebih dahulu. Bapak, sebenarnya apa sih peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam? Dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran itu sendiri, Pak Prof? Silakan. Ya, yang pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada Yayasan Nurul Fajri ini yang saya lihat sudah luar biasa, punya lembaga pendidikan Islam terpadu dari sejak SD sampai SMA. Saya berdoa mudah-mudahan bisa berkembang sampai punya perguruan tinggi juga di kemudian hari. Yang kedua terkait dengan IT dalam konteks pembelajaran saat ini di era 21, abad 21. Tentu semua kita tahu bahwa IT ini, teknologi ini tidak bisa kita hindari. Ini sebuah keharusan. Karena keharusan, maka semua sektor harus sadar tentang pentingnya IT saat ini, termasuk dunia pendidikan. Baik itu guru maupun yang lainnya, bahwa sekarang kita tidak bisa nutup mata, tidak melakukan proses pembelajaran berbasis IT. Nah, tentu saja bukan cuma IT hanya sekedar pendamping, tetapi juga kita harus bisa menjadikan IT ini sebagai alat penguatan dalam proses pembelajaran. Misalnya saja guru agama, saya lebih gampang mencontohkan guru agama karena memang background saya juga guru agama. Mengajarkan tentang wudhu, ya. Tentu dijelaskan tentang betapa pentingnya wudhu untuk kita ketika mau sholat, sehingga diwajibkan untuk berwudhu. Nih ayatnya, nih hadisnya. Nah, selesai itu tentu terpapar itu nampak itu ayat dan hadis tentang wajibnya wudhu, pentingnya wudhu. Nah, bersamaan dengan itu ada semacam animasi cara berwudhu yang tergambar di di layarnya. Bagaimana caranya membasuh tangan, bagaimana caranya membasuh muka dan seterusnya. Sehingga nanti siswa kita, murid kita bisa melihat betul prakteknya. Kalau dulu kan masih konvensional, seorang dipanggil. Nah, kalau sekarang tentunya bisa kita lakukan menggunakan tadi itu animasi-animasi. Jadi, ya tentu nanti masuk lagi ke sektor yang lain, ya, pelajaran yang lain, termasuk juga misalnya bagaimana teknologi ini bisa menjadi inspirasi untuk mengajarkan pendidikan keimanan. Kira-kira apa yang mau kita ini kan tayangkan gitu. Intinya dengan adanya teknologi ini bisa memperkuat. Tapi juga jangan salah, kehadiran teknologi juga bisa membawa madarat gitu ya. Nah, tentu ini netral, maka mari kita manfaatkan untuk kebaikan. Kalau dimanfaatkan untuk kebaikan, saya jamin banyak manfaatnya kehadiran teknologi karena mempermudah, mempercepat, segala macam. Itu Bu ini. Iya, terima kasih atas jawabannya, Prof. Selanjutnya saya ke Pak Solah. Bapak masih berkenaan dengan teknologi. Nah,
bagaimana tentang di SIT Nurul Fajri sendiri nih Pak? Bagaimana SIT Nurul Fajri memastikan bahwa guru selalu up to date dengan tren dan metodologi pendidikan yang terbaru nih Pak? Ya baik, terima kasih Bu Nevi. Alhamdulillah Yayasan Al-Hijrah Sekolah Islam Terpadu Nurul Fajri sampai dengan saat ini tetap memiliki komitmen yang kuat, yang tinggi, selalu mengupgrade dari guru-guru yang ada di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fajri. Kemudian di setiap awal tahun pembelajaran itu selalu diberikan semacam kegiatan-kegiatan IHT, training dan lain sebagainya, dan disupport juga dengan pelatihan-pelatihan ataupun rapat-rapat koordinasi yang selalu rutin dilaksanakan di tengah-tengah proses pembelajaran yang diberikan difasilitasi oleh Yayasan Nurul Fajri. Fasilitas yang ada di Nurul Fajri ini alhamdulillah kita memiliki 3 lab komputer pro. Kurang lebih jumlahnya ada sekitar 120, dan di situ bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru untuk perkuat pengetahuan, untuk memperluas kembali ilmu yang ingin dimiliki terkaitan dengan dunia digitalisasi ataupun informasi dan teknologi. Itu artinya dengan 3 lab komputer yang disiapkan oleh yayasan agar guru-guru siap mengikuti perkembangan zaman dengan dunia IT, dan juga tentunya harapannya adalah yang terbaik sebagai fasilitas sarana excellent service yang kita berikan kepada anak-anak kita, baik itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 12 yang ada di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fajri. Ya, luar biasa sekali ya Bapak. Saya kembali ke Pak Prof untuk pertanyaan selanjutnya ya nih. Gimana sih cara guru di lembaga pendidikan Islam membangun karakter dan moral siswa di tengah arus informasi dan globalisasi yang begitu cepat ini, Pak Prof? Ya, saya kira yang pertama dibutuhkan untuk membangun karakter siswa kita, di samping tentu tadi kurikulum dengan perangkat lainnya, juga keteladanan dari kita sebagai pendidiknya. Karena kan ada istilah guru kencing berlari, guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Kalau sekarang mungkin bukan berlari, mengencingi guru. Kalau gurunya kencing berdiri, karena memang dalam Islam nggak dibolehkan sebenarnya, sekalipun prakteknya di masjid-masjid peluang untuk kita tidak berdiri itu nggak ada ini. Ini juga salah satu memang dalam konteks membangun karakter kurang mendapat dukungan. Nah, yang berikutnya secara teoritis bahwa membangun karakter anak nggak cukup di guru, karena faktanya ada 3 lembaga pendidikan yang disebut dengan TRI pendidikan itu TRI pusat pendidikan itu, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Makanya ketiga ini harus tersambung satu sama lain. Nah, karena itu beberapa lembaga itu ada pondok pesantren, ada boarding schoolnya, itu dalam kerangka mengeliminir anak-anak kita dari lingkungan-lingkungan yang tidak kondusif. Maka dibuatlah boarding school supaya dia sehari-harinya tuh betul-betul terarahkan sehingga tidak terkontaminasi. Karena kalau sekarang kita kadang-kadang di rumah baik didikan orang tuanya, di sekolah apalagi gitu. Ya misalnya arak, kalau di rumah nak jangan minum arak. Lari ke sekolah, kata guru sekolah, nah nggak boleh minum arak, nih ada ayatnya, kita dilarang oleh agama minum arak, kan gitu. Tapi begitu di masyarakat, arak dijual belikan dengan bebas. Kira-kira tercapai nggak arak itu haram? Pasti betot membetot gitunya, bisa tercapai bisa tidak. Nah karena itu memang dibutuhkan ada kerjasama guru juga dengan pihak orang tua termasuk lingkungan. Nah, oleh karenanya ya ikhtiar guru itu di samping tentu di sekolah memberikan teladan-teladan karakter yang bagusnya, yang baik. Nah, di pihak lain juga harus ada koordinasi, ada komunikasi dengan pihak orang tua agar jangan sampai kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh sekolah dengan orang tua dan termasuk juga masyarakat. Nah ini memang masyarakat biasanya yang berat, makanya solusinya mereka di boarding gitu ya, di boarding.
harus semuanya bersinergi gitu ya Pak Prof ya. Persis. Iya, untuk mencapai tujuan itu. Pak Soleh, kemudian ini ada pertanyaan juga tentang siswa ini juga ya. Sebenarnya bagaimana sih Pak cara guru SIT Nurul Fajri sendiri nih Pak mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif pada siswanya? Ya baik, terima kasih Bu Nevi. Nurul Fajri alhamdulillah baik unit SDIT, SMPIT maupun SMAIT selalu mengikuti arus perubahan zaman dari kurikulum. Kita semuanya sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya, yang dicanangkan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem, dan di situ dengan kurikulum Merdeka kebebasan bagi anak-anak untuk berinovasi, berkreativitas dengan kemampuan yang mereka miliki. Di sini guru mencoba sebatas untuk menjadi fasilitator, ya. Sebatas menjadi fasilitator, semua kesempatan berpikir kritis, bernalar, berinovasi, berkreativitas, semuanya kita berikan kebebasan seluas-luasnya kepada anak-anak. Sebelum ke anak-anak, kita berikan dulu penguatan pada guru-guru. Jangan sampai nanti proses pembelajaran dengan guru-guru masih sama seperti zaman old, sama seperti mungkin ketika kita dulu belajar hanya catat sampai habis, selesai buku, selesai bel, nggak seperti itu. Artinya kita memberikan terlebih dahulu pemahaman kepada guru-guru terkait arus perubahan dari kurikulum paradigma ya, yang memang setiap tahun itu berubah. Kita Nurul Fajri terus berusaha mengikuti perkembangan perubahan-perubahan kurikulum. Kita tidak anti dengan perubahan-perubahan yang digulirkan, yang diperkenalkan oleh pemerintah. Bahkan SDIT ini kan termasuk dari yang pertama, angkatan pertama sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Bekasi. Kita ikut tes, lulus, dan itu menjadi sebuah proyek percontohan dari sekolah-sekolah yang lainnya. Mungkin itu. Ya, baik. Itu tadi sahabat Nufa, jawaban-jawaban yang kata anak zaman sekarang tuh isinya daging semua gitu Pak ya, padat gitu ya, padat dan penuh dengan arti. Terima kasih Pak Prof Mahmud dan Pak Soleh atas kesediaan waktunya dan juga untuk pemaparannya. Sahabat Nufa, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.